Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati yuk. Kita mau bertemu Tuhan, kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Biarlah ketika kita hadir pada pagi hari, bukan karena kewajiban roh agamawi, bukan hanya sekedar kita datang untuk absen, tapi kita hadir untuk memenuhi panggilan. Kita hadir karena kita mengalami kasih-Nya Bapa Surgawi. Allah adalah kasih. Allah adalah roh. Biarlah kasih itu menjadi sebuah pola dalam kehidupan kita. Mari kita sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk dapat bersendau gurau, untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah ini. Kami mau menghargai keberadaan-Mu yang kudus. Pagi hari ini kami datang memenuhi panggilan-Mu. Biar hati kami bersuka pada pagi hari ini, dan kami mengetahui setiap rancangan yang ada padamu, agar kami dapat dengan tenang menjalani hari ini, karena kami sudah mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu untuk kami. Bantu kami Tuhan, agar kami mengetahui berita pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, yakni berita damai sejahtera. Bukan berita yang membawa kami kepada ketakutan. Berikanlah kepada kami pencerahan, agar kami mengerti rancangan-Mu, agar kami mengerti hikmat-Mu, agar kami dapat meresponi panggilan-Mu. Untuk itulah pada pagi hari ini, saya berkata kepada kita semua, hai jiwa, diam dan tenanglah. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan begitu lembutnya kasih Tuhan. Dalam kelas pemuridan, saya sampaikan kepada saudara-saudara, kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan datang, tabib datang, bukan untuk orang benar, melainkan untuk kita, orang-orang yang kurang percaya ini, untuk kita orang-orang yang berdosa ini. Lihat betapa baiknya Tuhan. Dia rela melepaskan kealahannya untuk Bapak Ibu dan saya.
Rasakan betapa baiknya Tuhan. Rasakan kehangatan itu memenuhi setiap rongga dada Bapak Ibu. Rasakan kehangatan itu untuk menjelajahi hati kita. Rasakan kehangatan itu mengalir, melesat masuk ke dalam sendi-sendi dan tulang sumsum kita. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat nama-nama yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Adakah nama saudara, nama sahabat, nama orang kita kenal belum hadir? Apakah mereka mengalami kelemahan-kelemahan tubuh? Atau mereka dingin dalam roh? Mari kita angkat suara, kita doakan mereka. Jadilah pendoa-pendoa untuk Tuhan, sebagaimana Tuhan menjadi pendoa buat kita. Mungkin ada sahabat, kerabat, teman pelayanan, saudara pelayanan, saudara seiman yang belum hadir. Kita nggak tahu loh, apakah mereka mengalami kelemahan tubuh saat ini. Apakah mereka mengalami suam-suam kuku dalam roh? Mari angkat suara. Angkat suara kita. Sebab Tuhan mendengar apa yang Bapak Ibu perkatakan pada pagi hari ini. Apa yang Bapak Ibu doakan pada pagi hari ini. Karena Dia begitu dekat. Sebab Dia hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Ketika kita tidak selalu terus-menerus memikirkan diri kita sendiri, kita mulai memikirkan orang lain, kita mulai memikirkan saudara, saudara seiman, saudara kerabat, memikirkan orang lain, maka surga yang akan memikirkan kita. Biarlah kita bersama-sama bergandengan tangan menuju tata kudus-Nya. Ya Tuhan, bawa kami lebih dalam. Jerat kami dengan cinta-Mu, agar kami gak bisa lari, agar kami gak tahu jalan keluar. Karena kami ingin terus-menerus dalam genggaman cinta-Mu. Kami ingin terus-menerus Tuhan mendengarkan detak jantung-Mu. Ingin terus-menerus mendengarkan nafas hidung-Mu. Biarlah udara pada pagi hari ini, atmosfer pada pagi hari ini berubah.
menjadi atmosfer kasih. Rasakan kasih itu mengalir. Ketika Bapak Ibu di hati sudah memikirkan orang lain, maka kasih itu sudah bekerja. Ketika Bapak Ibu mudah sekali mengampuni, maka kasih itu menguasai. Ketika Bapak Ibu sulit sekali melihat kesalahan dan pelanggaran orang lain atau saudara-saudara kita, maka kita sudah hidup di dalamnya, di dalam kasih. Minta Roh Kudus untuk mengingat-ingat siapa orang-orang yang sudah melukai hati kita, yang sudah berbuat tidak adil untuk kita. Minta Roh Kudus agar kita mengingat-ingat mereka, bukan untuk sebagai kesempatan berbuat dosa, tapi untuk dikasihi. Ingat-ingat setiap momen kekecewaan, kasihi mereka, doakan mereka, orang-orang yang membuat hatimu kecewa. Lepaskan pengampunan, tanggalkan bebanmu, sebab kita gak bisa bawa beban saat kita menghadap tahta sucinya. Izinkan saya mewakili suami para ibu. Jika ibu-ibu di sini pernah merasa dilukai oleh suami, disakiti, dikecewakan, dibentak, diperlakukan gak adil, izinkan saya mewakili mereka. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Izinkan saya mewakili para istri. Istri yang pernah berkhianat, istri yang pernah melukai, istri yang pernah berlaku tidak sopan. Saya minta maaf. Saya mewakili papa dan mama. Kalau papa dan mama mendidik terlalu keras, saya mewakili mereka yang gak tahu bagaimana cara mengasihi, yang gak tahu bagaimana cara menuangkan perasaan kasih. Papa mama mungkin gak adil. Izinkan saya mewakili mereka. Saya minta maaf. Atau mungkin bapak ibu luka sama anak. Anak bicaranya gak sopan, sikapnya gak sopan, gak nurut sama orang tua. Izinkan saya mewakili para anak. Saya minta maaf. Mungkin bapak ibu kesel sama kurir paket yang datangnya terlambat.
Ketika paketnya dibuka, packingnya pada rusak, membuat Bapak Ibu kecewa. Saya minta maaf. Mari kita lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Kita lepaskan segala pengampunan. Lepaskan. Izinkan saya mewakili perasaan para anak. Maafkan saya ketika saya tidak menghargai jerih lelah orang tua. Maafkan saya ketika saya egois. Mari Bapak Ibu, kita lepaskan roh damai sejahtera dalam keluarga kita. Hai jiwa, diam dan tenanglah. Hai jiwa, marilah kita memuji Tuhan. Bila pada pagi hari ini kita bersorak-sorai memuji Tuhan, dan marilah kita mengingat-ingat kebajikannya. Karena Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena kita telah ditebus, kita telah dilepaskan dari kebinasaan. Diletakkannya mahkota di atas kepala kita. Dengan perasaan yang penuh kasih sayang. Yang pada pagi hari ini merasa hampa, merasa hidupnya begitu aja. Biarlah sukacita surga pagi hari ini yang memenuhi rasa damai, memenuhi sukacita yang hilang. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Allah adalah roh. Allah tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan. Mari kita menyembah Allah di mana saja, kapan saja. Itulah makna penyembahan. Yakni keintiman. Pastikan sebelum kita masuk lebih dalam, hati kita, hati Bapak Ibu dan Saudara terkoneksi dengan hatinya Tuhan. Pastikan hatinya Tuhan yang berbicara. Rasakan kasih itu mengalir. Mengalir dengan lembut. Mengalir. Terus mengalir.
Sehingga Bapak Ibu dipuaskan oleh karena kasih-Nya. Sehingga Bapak Ibu Saudara gak kurang-kurang oleh cinta. Karena Tuhan telah memberikan kepuasan bagi kita. Tuhan telah memberikan kepuasan bagi mulut kita. Dengan segala perkara, perkataan, hal-hal yang baik. Bila mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Sebab ketika Bapak Ibu dan saya mengucap syukur, maka kekuatan kita pun diperbaharuinya. Ketika kita mengucap syukur, maka rohnya yang menghapuskan luka di hati kita, dan kita dapat menjadi bertumbuh dan bertambah kuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan bahwa kita telah ditebus dari segala dosa. Mari kita mengucap syukur karena semua sakit penyakit kita telah disembuhkan. Mari kita mengucap syukur karena kita tahu hidup kita telah menjadi awet dan aman dalam tangan Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena Dia kita menjadi kuat. Bila hati kita mengucap syukur, mengucap syukurlah. Ketika dapurmu tidak ada makanan, mengucap syukurlah. Ketika ada orang yang mengkhianatimu, mengucap syukurlah. Jika kasihmu disalahartikan, mengucap syukurlah. Ketika hatimu dilukai, mengucap syukurlah. Ketika proses kehidupan itu terjadi, mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Mengucap syukurlah karena pemeliharaannya baik dan sempurna. Hanya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau memberikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu memulihkan hati kami. Kami mau menyatakannya. Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Untuk itulah jiwa kami pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu, kami dapat hidup. Karena salib-Mu, kami beroleh kemenangan.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan perkara dan mukjizat. Sekalipun dunia berkata tidak, tapi jika Engkau Tuhan yang berkata, maka tidak ada satupun pintu yang dapat menutupnya. Tidak ada satu kuasa yang dapat menutup pintu ketika Engkau Tuhan sendirilah yang membuka dengan tangan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, pikirkan hal yang baik, hal yang tidak mungkin terjadi, maka akan dibuat Tuhan terjadi. Atau mungkin Bapak Ibu berpikir, gak mungkin suamiku berubah, gak mungkin istriku berubah. Tapi pikirkanlah, perubahan itu sudah terjadi. Maka perubahan itu terjadi. Pikirkanlah apa yang baik. Ketika Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, itu tidaklah cukup untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saudara semua, tetapi harus diikuti dengan tindakan iman. Sebab pada hakikatnya iman tanpa tindakan adalah mati. Ketika Bapak Ibu mempercayai sebuah institusi negara, itu baik. Tapi akan mati apabila negara tidak percaya kepada Bapak Ibu. Kita percaya sama Tuhan, namun hal itu akan menjadi mati ketika Tuhan tidak percaya kepada kita. Ketika Bapak Ibu diizinkan Tuhan mengalami proses dalam kehidupan ini, bukan Tuhan ingin membuat Bapak Ibu sengsara, karena Tuhan percaya kepada kita. Terimalah dengan sukacita, terima dengan lapang dada. Terimalah setiap proses yang Tuhan izinkan, karena itu membawa kita kepada rancangan dan kehendak kekalnya. Iman sendiri harus datang dari rema, yakni suara Tuhan atau Roh Kudus atau Allah Bapa di dalam hati kita. Apa yang Dia kehendaki, kita haruslah mentaati. Karena hanya ada satu kuasa yang sanggup menembus jiwa kita. Ada satu kuasa yang dapat menembus hati kita. Yakni kuasa firman Allah.
ketika Bapak Ibu membaca firman atau memperkatakan firman, dan firman itu hidup, menembus, masuk ke dalam jiwa kita, maka firman yang hidup itu akan membawa terang. Dan terang itu akan menjelaskan setiap perkataan firman Tuhan. Dan perkataan yang dijelaskan oleh firman, itulah yang kita kenal dengan nama Rema. Yohanes 6 ayat 40 menjelaskan apa yang Bapa inginkan agar Bapak, Ibu, dan saya memiliki hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu hanya Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan tinggal di dalam kita, sehingga kita memiliki keintiman, kedekatan, dan hubungan dengan Tuhan lebih dalam, jauh lebih dalam. Rasakan keintiman ini lebih dalam. Izinkan Roh Kudus memeluk kita sebagai anak-anaknya. Pada pagi hari ini, izinkan Roh Allah, izinkan Roh Kudus memeluk hangat kita sebagai putra dan putrinya. Katakan Papa, katakan Bapa, Dedi, Papi, apapun, katakan. Peluk saya. Katakan Bapak, peluk saya. Bapak, peluk saya gak kuat. Saya gak sanggup menghadapi perkara-perkara ini. Bapak, peluk saya. Sementara saya membacakan renungan pada pagi hari ini, sementara saya menyampaikan renungan pada pagi hari ini, terus katakan Bapak, peluk saya. Dan rasakan bagaimana hangatnya Bapa memeluk kita. Sebab Dia ingin berbincang, Ia ingin berkata-kata. Dan Tuhan inginkan kita dapat melihat Dia secara pribadi, sebagai pribadi yang nyata dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam segala keadaan, di sanalah kita diberi kemampuan untuk dapat melihat pribadinya secara lahiriah, yang membuat kita sanggup dan mampu. Kitab Yohanes 20 ayat 31 menuliskan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sebuah langkah iman dalam kitab Yohanes 1 ayat 12 sebagai dasar renungan pada pagi hari ini. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi
semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang bukan apa-apa, kita yang nothing, menjadi something. Kita yang loser menjadi winner. Kita yang bukan apa-apa, asal kita percaya, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Sebab Tuhan ingin ketaatan, Bapak Ibu. Tuhan inginkan kita taat. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ketika Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, saat itulah Bapak Ibu adalah seorang penakluk dunia bersama dengan Kristus. Saat itulah Bapak Ibu dimenangkan. Kebenaran yang Bapak Ibu temukan di dalam firman, itulah yang akan memerdekakan kita dari tekanan kutuk yang ada di atas setiap manusia. Bila Bapak Ibu dan saya mulai melangkah keluar dengan iman, masuk ke dalam praktek yang Tuhan arahkan, tiap masalah membutuhkan terobosan iman sendiri-sendiri. Tiap masalah pasti ada jalan keluarnya, bukan? Entah itu masalah keuangan, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah pemeliharaan. Bahkan iman Bapak Ibu dapat mendorong terjadinya perubahan besar di dalam suatu wilayah di mana kita tinggal, di kota di mana Bapak Ibu tinggal, di pulau, di negara, bahkan hingga ke ujung bumi. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah
mati. Yakobus 5 ayat 15 menuliskan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, siapapun orangnya, atau keluarga, saudara, kerabat yang saat ini memiliki kelemahan tubuh, sakit, adakah iman sudah menerima kesembuhan? Atau bagaimana Sam dengan orang, kerabat, keluarga yang gak ada di tempat ini saat ini? Adakah iman dalam doa kita yang membuat mereka menjadi pulih? Mari kita ambil waktu sejenak. Kita ingat-ingat, adakah kerabat, keluarga, saudara, Bapak Ibu yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh? Jika ada, apakah ada iman kita agar mereka mengalami kesembuhan? Terpujilah Tuhan, sebab orang-orang yang kami kasihi pada pagi hari ini sudah sembuh. Jika ada keluarga kami yang terpapar COVID saat ini, sudah sembuh. Puji Tuhan, yang pagi ini datang dengan bagian punggung yang sakit, jika ada di antara Bapak Ibu, jika datang dengan punggung yang sakit, angkat tangan Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu yang mengalami punggung yang sakit. Siapapun orangnya, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk ibu yang saat ini mengalami punggung yang sakit. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk ibu yang mengalami kelemahan tubuh pada pagi hari ini. Terimalah kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk ibu yang mengalami punggung yang sakit, kaki juga sakit ya. Oke. Tuhan, untuk setiap kelemahan-kelemahan tubuh ibu, baik punggung, kaki yang sakit pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa agar mereka juga mengalami kesembuhan. Jadilah sembuh, pulih, kudus dan tahir.
Jika di antara Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh yang belum saya sebutkan, Bapak Ibu bisa tulis di chat bawah. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu, ada di antara kita yang jika bernafas dalam seperti itu, dadanya sakit. Jika ada di antara Bapak Ibu yang dadanya sakit ketika bernafas, bila setiap firman yang kita dengar, firman yang kita makan pada pagi hari ini, yang menyembuhkan, yang mentahirkan, Tuhan, kami sepakat berdoa juga untuk Ibu untuk setiap saraf-saraf pada bagian punggungnya kembali kepada posisi yang normal, bentuk susunan tulang kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Tulang yang bengkok ayo bergerak kembali normal. Bagian saraf, bagian tulang juga untuk ibu yang suka nyeri, suka sakit, mengalami kesembuhan pada pagi hari ini. Dan kami juga membawa doa-doa untuk kerabat dan keluarga kami. Apapun masalah mereka, hamba gak tahu Tuhan. Hamba gak tahu apa yang harus hamba doakan buat mereka. Tapi Roh Kudus yang membantu kelemahan-kelemahan kita, keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan, surga turunlah. Hadirat Tuhan datanglah di bumi seperti di surga. Sadarkah Bapak Ibu bahwa di dalam kita ada Allah Bapa, sadarkah kita bahwa hati Bapa terlalu sayang kepada kita, sehingga Bapa rela memberikan anaknya agar kita dikembalikan untuk mendekat kepadanya. Kasihnya agape, kasih yang tidak tinggal diam, kasih yang aktif dan bukan kasih yang pasif. Dan kasihnya
tidak bisa dirugikan. Bapa tidak menuntut apa-apa, hanya memberi dan mengalir. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memperkatakan firman, agar iman Bapak Ibu bangkit. Sebab yang kita perkatakan semua berlandaskan firman Tuhan. Dan ini pasti terjadi. Katakan dengan suara yang keras bersama-sama dengan saya. Kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga tidak mempunyai anak emas. Saya yang dilahirkan dalam keluarga Allah mempunyai penebusan yang sama. Setan, engkau telah ditaklukkan bagi saya. Engkau Yesus telah diserahkan sebagai ganti dosa-dosa saya. Dan engkau telah dibangkitkan supaya saya dibenarkan Allah. Penebusan hak milik saya mutlak. Penebusan saya itu adalah milik saya. Engkau telah melepaskan saya keluar dari otoritas kekuasaan kegelapan dan telah memindahkan saya ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Saya berasal dari Allah dan telah mengalahkan iblis. Ketika engkau Yesus dibangkitkan dari kematian, saya ikut bangkit bersama-sama denganmu. Saya telah dibenarkan di dalam engkau. Karena itu tidak ada lagi penghukuman atas diri saya, sebab saya ada di dalam Kristus. Setan, engkau bukan Tuhan dan Tuhan saya, melainkan engkaulah Yesus Tuhan dan Tuhanku. Setan, engkau tidak lagi berkuasa atas saya. Setan, engkau tidak punya hak untuk mengatur saya melalui dosa, kesakitan, kegagalan, kemiskinan, kematian, atau segala sesuatu yang menjadi milikmu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang engkau limpahkan kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan engkau Kristus. Sekalipun saya telah mati karena dosa-dosa saya, namun oleh kasih karunia-Mu, saya telah engkau selamatkan. Dan engkau Kristus telah membangkitkan saya dan memberi tempat dengan engkau di surga. Saya mempunyai kemampuan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah engkau siapkan bagi saya. Saya memiliki karakter Allah, Roh yang sama besar berkuasa ajaib yang telah membangkitkan engkau Yesus dari kematian, telah tinggal di dalam diri saya. Lebih besar engkau Tuhan yang ada di dalam diri saya daripada dia yang ada di dalam dunia. Engkau Yesus telah dibuat dosa karena saya, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Itulah
kebenaran. Saya kebenaran Allah. Saya dibenarkan di dalam Engkau. Engkau Kristus kedudukan saya. Saya di dalam Engkau. Allah melihat saya di dalam Engkau Kristus. Saya telah diberikan satu hak istimewa untuk berada di dalam hadirat Allah. Allah memandang saya sebagai orang yang tidak pernah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau Kristus. Namamu Kristus milik saya pribadi. Semua otoritas di surga dan di bumi berada di dalam namamu Yesus. Namamu Yesus menjadi milik saya. Tanda-tanda dalam namamu menyertai saya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau Kristus Yesus. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris Allah. Saya adalah kebenaran Allah. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas namamu Yesus daripada saya. Engkau Yesus mengatakan kepada saya, namamu Yesus telah menjadi milik saya. Di dalam namamu Yesus, saya meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Dalam namamu itu saya berkuasa mengusir setan dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis dari otoritasnya atas manusia dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Tuhan, saya menerima apa yang saya katakan. Sudah terlaksana. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan, damai sejahtera, keamanan ada bersama-sama dengan kita. Biar Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran kita, kedua ambang pintu hati kita, kedua ibu jari tangan kita, dan kedua ibu jari kaki kita. Biarlah apa yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini dan apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini boleh termaterai di dalam kehidupan kita oleh kehadiran Roh Kudus yang memateraikannya di dalam kehidupan kita. Biarlah wajahnya menyinari kita dan menuntun kita sampai kepada rancangannya yang sempurna. Damai sejahtera turut atas keluarga kita, suami atau istri, anak atau menantu, orang tua atau ipar, pada siapapun. Damai itu turun oleh karena kehadiran Kristus mengalir melalui hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerimanya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.